Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kawan, pagi ini saya Fitriana Ayu kembali hadir di program Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah. Kawan, kalau kita menjadi sosok yang dicintai itu pasti sukacita ya. Nah, apakah kita ini termasuk orang-orang yang dicintai Allah? Pagi ini sudah hadir di studio Suara Surabaya ada Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Ini Ustadz Mim ini juga satu di antara yang ditunggu, dicintai pendengar Dialog Fajar di Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz Mim. Supaya kita menjadi hamba yang dicintai Allah, atau siapa sih Ustadz yang orang yang dicintai Allah itu? Monggo Ustadz Mim. Iya, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Mari terlebih dahulu kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang telah diberikan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa berjumpa, bertemu meski hanya sebatas suara saja. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, sepertinya kalau saya menyebut kata cinta itu daya magisnya itu, wah daya magis ya. Mesem gitu Ustaz. Kata yang sangat indah. Ya. Baru mendengar kata cinta loh ya, ini belum yang lain-lainnya. Imajinasi kita melambung, melayang, beragam-ragam keindahan ya. Perasaan kita membuncah penuh kesenangan itu ya. Itu ketika kita mengucap kata cinta. Dan memang Allah menciptakan cinta dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Memang bukan main-main ya. Makhluk berupa perasaan cinta itu yang kemudian istilah kita cinta ya, nanti di negara lain, di bangsa lain dengan kata yang berbeda gitu ya, tetapi pasti memiliki makna yang sama, yaitu senang, kemudian bahagia, diliputi keindahan gitu ya, dalam diri setiap jiwa, hati, pikiran setiap manusia. Nah, itu benar. Sekarang ini coba kita bayangkan yang mencintai kita ini yang maha memiliki cinta. Masya Allah. Kalau dicintai sama manusia kan seonok karepe Mbak Ayu. Oh iya. Kan sering kali gitu ya. Kalau kita mencintai sesama manusia ini kan sedikit, walaupun hanya sedikit itu ya, pasti masih ada maunya, ada karepnya itu, ada harapannya lah, ada kepentingannya. Tetapi kalau sudah Allah yang mencintai kita ini kan pasti merupakan cinta yang dahsyat, cinta yang tak terbandingkan, keindahannya, kenikmatannya, semua dimensi cinta tergabung dalam satu kata, yaitu cinta Allah atau cintanya Allah. Nah, dalam sebuah makalah yang saya kutip dari kitab Nasihatul Ibad disebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Dalam makalah ini disebutkan bahwa hamba-hamba yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Loh, coba Mbak, ini apa namanya, ahabba itu kan istilahnya paling ya, paling gitu. Kata atau kalimat dalam bahasa Arab kalau bentuknya ahabba itu ya, akbar itu kan paling besar, ahabba berarti ya paling dicintai. Itu bukannya orang-orang yang bagaimana ya istilahnya,
nggetu ya, wong Jawa ngarani nggetu. Nggetu nang masjid tok misalnya gitu. Nggetu nang ngaji tok, itu ndak gitu. Dalam makalah ini disebutkan dengan sangat jelas, yaitu orang yang paling banyak memberi manfaat bagi sesama manusia. Masya Allah. Ya. Maka kalau kita nanti meneliti banyak perintah sholat di dalam Al-Quran, itu perintah sholat itu sambungannya itu perintah menunaikan zakat. Nah gitu maksudnya. Jadi sholat-sholat kita, ibadah-ibadah mahdhah kita ini tidak boleh berhenti hanya untuk kepuasan, kenikmatan, keuntungan diri sendiri. Karena itu nanti tidak akan menyampaikan itu, atau tidak akan sampai pada suatu keadaan di mana Allah sangat mencintai kita. Apabila ibadah-ibadah mahdhah kita itu berhenti, tidak dilanjutkan pada anfa'u linnas, yaitu memberi paling banyak kemanfaatan bagi sesama manusia. Jadi kalau misalnya kita sudah rajin sholat, ya nuwun sewu Mbak Ayu, omongane atos pedes, ya toh, wis gak cuma apa jenenge nusuk, tapi nunjuk itu ya. Aduh. Ini tidak berarti terhadap apa? Jatuhnya, turunnya cintanya Allah kepada orang tersebut. Atau wis regep salat tapi mlebu omah, tutup pager, tutup lawang omah, rapet jeleb. Wis gak krungu lor, gak krungu kidul, gak karo tangga, gak karo dulur, ndak bisa. Atau rajin salat tetapi apa istilahnya, korupsian itu. A'udzubillah min dzalik ya. Dengan mudahnya, dengan senangnya ya, atau bahkan dengan bangganya ya, dia malah membuat kerusakan, membuat kerugian, kemadharatan bagi kehidupan. Itu kenapa? Ya karena dia tidak punya cita-cita, tidak punya mimpi ingin mendapatkan curahan cinta yang paling tinggi dari Allah. Nah, kawan-kawan, kalau kita kepingin mendapatkan curahan cinta paling tinggi dari Allah, ya kita harus anfa'ul linnas. Kita harus menjadi orang yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Ini pondasi, ini penting dalam menjalin hubungan kita dengan Allah. Allah ini kan sudah mencintai kita ini. Kita ada diberi hidup tanpa kita minta. Allah memberi kita kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya. Ini cinta biasa ini. Ya itu ya. Ini pemberian standar yang diberikan kepada siapa saja, pokoknya menungso urip nang donya dikai kabeh wis. Gak peduli wis pokoke kabeh. Nah, tetapi siapa-siapa yang di antara kita yang telah mendapat curahan kenikmatan yang standar ini, yang biasa-biasa ini, biasa-biasa kayak ngene ya Mbak ya. Ya Allah, iya Ustaz. Saya bisa bersapa tegur dengan Mbak Ayu pagi hari ini ya. Kawan-kawan bisa bergegas bersiap untuk pergi gitu ya. Anak-anak kita mulai bangun, kita persiapkan untuk ke sekolah. Ini kan sudah mulai masuk sekolah kan anak-anak kita ini kan. Ini kan adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita. Tetapi sekali lagi ada kecintaan Allah kepada kita yang melebihi dari yang apa kita dapatkan sekarang ini. Kapan mendapatkannya? Apabila kita mau menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi kehidupan. Jadi ojo cuek Mbak Ayu, ojo ego Mbak Ayu, ojo pelit, itu kan ya. Ojo medit itu ya. Omong saomong ya ojo gak mikir perasaane konco ya. Omong saomong ojo gak mikir perasaane tonggo gitu kan. Kenapa begitu? Karena setiap ucapan kita, ini baru ucapan ya, kita pikirkan, kita pertimbangkan, kita perhitungkan apa manfaat yang akan diperoleh orang lain dari apa yang kita ucapkan. Nah itu Ustaz.
Ya. Supaya kita tahu kita ini manfaat atau belum itu dari mana, Ustadz Mim? Pertanyaannya Mbak Ayu ini mesti Wahabi, seneng kan? Gitu ya tadi. Iya, Mbak Ayu. Iya, benar Mbak Ayu. Jadi kapan kita mengetahui bahwa kita ini menjadi orang yang paling bermanfaat? Sederhana sekali. Tidak ada yang sulit dalam hidup kita ini. Sungguh. Saya menganggap, saya merasa, dan pokoknya kita ini beriman kepada Allah, ya, menuju hanya ridhonya Allah, maka sungguh kehidupan ini tidak ada yang sulit. Lah aku ki wong melarat loh Ustaz, misalnya gitu loh ya. Usahaku yo gak tahu lancar, misalnya ngono loh Mbak Ayu ya. Aku profesi ini misalkan ini ojol ya, ojek online, baik yang kendaraan roda 2 maupun roda 4, ya sepi order. Nah, itu misalnya kan Mbak ya. Kapan saya bisa memberi manfaat pada orang? Oh, banyak sekali. Banyak sekali dan mudah sekali. Pagi hari ketika kita keluar dari rumah, kita kan pasti ketemu dengan orang. Pasti ya. Lah, coba apa yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang itu? Entah bertegur sapa atau sekedar kita yang melihat ya. Kalau kita melewatkan begitu saja, ya berarti kita tidak memberi manfaat kepada orang itu. Atau malah sebaliknya, ketika kita bertemu dia, pikiran buruk yang muncul. Nah, kan gitu ya Mbak Ayu. Paling sederhana ketika ketemu dengan orang di pagi hari ketika kita keluar dari rumah ini, kita doakan dia. Nah, kita doakan dia. Misalnya dia berkendara, semoga selamat. Nah gitu. Kita ketemu sama Melijo ya, Melijo Mbak Ayu ya. Melijo, muga-muga dagangannya laris. Loh, kan sudah memberi manfaat kita. Syukur-syukur ketika bertemu kita menyapa. Assalamualaikum. Loh, kan ndongakno selamat. Loh, itu apa namanya? Aktivitas harian kita yang sesungguhnya gampang, gak butuh bondo ya, gak butuh tenaga ringan, tapi pasti memberikan dampak yang luar biasa bagi diri kita dan kehidupan kita. Belum yang lain-lainnya ya, kan sudah kita bahas menyingkirkan duri dari jalan, halangan di jalan, kan itu sudah manfaat yang kira-kira butuh ya tenaga yang lebih ya. Tapi tenaga yang kecil, yang sederhana, hanya membutuhkan kemauan dan kepedulian kita. Mau tapi nggak peduli kan juga iso itu ya. Sehingga setiap orang yang kita temui, disapa aja belum, tapi dia sudah mendapatkan manfaat dari kita. Kan tidak ada yang kelewatan, Allah mencatat kita Mbak Ayu. Nah sehingga justru dengan itu, karena kita tidak mempertimbangkan, tidak memikirkan dan tidak berharap pada respon balik dari orang yang kita beri perbuatan baik itu, justru itulah sesungguhnya yang akan ngerok itu apa ya? Kalau ada buah yang bergelantungan terus kita goyang-goyangan dulu ya, pohonnya jatuh semua. Apa yang jatuh? Ya cintanya Allah kepada kita, yang melebihi sekali lagi cinta yang didapatkan oleh kita dibanding dengan orang di sekitar kita. Itu manfaat ya Ustadz ya. Loh, itu kan sudah bermanfaat yang paling sederhana. Nah kalau ada yang sebutan kalau mendapatkan musibah itu juga bagian dari cintanya Allah kah ke kita Ustadz Mim? Oh, ini kalau konteksnya kita menerima musibah. Ya, konteksnya kita menerima musibah kan sudah pernah kita bahas juga kan, bahwa apabila kita menerima musibah, kalau kita merasa ini musibah dari kecintaan, kasih sayang dari Allah, maka pikiran kita kan jadi berbeda. Nah, pikiran kita menjadi positif kan. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan musibah dan kemudian pikiran kita ini adalah ini kesempatan saya untuk mendekat kepada Allah, nanti akibat ikutannya tidak lain tidak bukan kemanfaatan bagi kehidupan akan muncul. Ya, kan ada orang itu kan senang dimintai tolong Mbak Ayu. Itu kan ya. Ada loh ya. Orang itu kalau dimintai tolong senang dia. Ustadz Mim ini ya.
Ustadz Mim datang ke SS ya. Oh iya, siap gitu. Oh iya. Jangan buka rahasia, Pak ya. Menginspirasi Ustadz. Iya. Itu kan ada orang itu begitu. Jadi kalau ketika dia dimintai tolong itu ya, itu malah merasa lebih dihargai. Iya. Ditanyai tentang sesuatu. Padahal kita sudah tahu loh ya. Iya. Tapi kita ingin menghargai orang itu, kita bertanya pada dia menjawab walaupun kita sudah tahu, kita tampak antusias dalam mendengarkan nasihatnya misalnya. Kan kita ini posisinya dapat musibah ya, dapat musibah. Kita minta nasihat, itu kan memberi manfaat. Akhirnya kan dia cerita ke orang lain, aku wingi ku ngekei nasihat neng Mbak Ayu misalnya gitu. Mari tak kei nasihat, tolong dino berikutnya waras arek. Semangat, usaha ini mulai lagi loh. Itu kan memberi manfaat, kan itu. Padahal kita waktu itu sedang dalam keadaan terpuruk ya, dalam keadaan tertimpa musibah. Tetapi ketika kita memberi kesempatan saudara kita memberi nasihat, memberi masukan, dan kita menerima dengan penuh antusias ya. Kita, aku kira soro lapo sampai ngomong tok ya, cok ngono deh. Kan beda lagi. Berarti musibah yang dia dapatkan, musibah yang dia terima, musibah yang sedang menimpa dirinya tidak memberi akibat atau dampak turunnya kecintaan Allah kepada dirinya. Kenapa? Karena dia menganggap, dia merasa bahwa ya sudah. Ya sudah. Nah, ya sudah itu begitu dia bilang sudah itu ya sudah, berarti kan tidak ada lanjutannya. Tetapi kalau dia mengubah bahwa setiap hal yang menimpa dirinya susah atau senang, akan dikemanakan susah senang ini, cukup berhenti pada dirinya sendiri atau menurunkan kecintaan Allah kepada dirinya, wah, kita lakukan sesuatu yang membuat cintanya Allah yang terbaik turun kepada kita. Apa itu? Memberi manfaat bagi kehidupan orang lain. Atau aku sengsara rek, aku gagal. Kono ojo niru kegagalanku ya. Itu kan berarti manfaat itu. Sehingga kegagalan itu diketahui oleh orang lain dan orang lain tidak mengikuti jalan yang sama. Wah, semoga yang pendek ini waktunya udah habis nih kayaknya, Pak. Iya, aduh, asik sekali nih sebetulnya ya. Iya, Ustaz. Semoga yang pendek ini menginspirasi ya. Amin, bahwa ayo kita semua menjadi orang yang berebut, berlomba memberi kemanfaatan, menebar kemanfaatan, membagi kemanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita. Mengapa? Karena dengan begitu Allah akan membalas kita dengan kecintaannya yang terbaik untuk kita. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah akan mendapatkan keindahan, kebahagiaan sebagaimana hakikat dari makna kata cinta itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Mim Saiful Hadi. Sama-sama. Memang Ustadz kalau ngomongin cinta itu Masya Allah nggak kerasa ya Ustadz. Ini mau debat berapa seri ini? Menang. Boleh Ustadz. Semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kawan, saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.